Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menjadi seorang mukmin dan muslim, kita bersama-sama di pagi hari ini mengawali hari dengan berbagai macam ketaatan, dengan berbagai macam ibadah dan berbagai macam amal soleh. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan menerima amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dan menjadikan kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas iman, di atas Islam, di atas hidayah hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan Agustus tahun 2024, dan kita sebagai warga negara Indonesia tentunya setiap bulan Agustus ini begitu gegap gempita dan begitu antusiasnya warga Indonesia, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata-kata merdeka yang disebutkan dalam bahasa Arab yaitu al-hurriyah, maka lawannya adalah al-ubudiyah, yaitu penghambaan diri atau memperbudak, atau diperbudak. Maka merdeka lawan katanya adalah menjadi hamba atau diperhamba dan diperbudak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sering disebutkan kata-kata al-hur dan al-abd. Ya, hur merdeka, abdun adalah budak. Sebagaimana contohnya di dalam surat Al-Baqarah, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 178 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan kisos, ya, yaitu kisos ini adalah hukuman mati bagi para pembunuh. Nyawa dibayar nyawa, ya. Maka Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum kisos, hukum bunuh terhadap para pembunuh, ya. Maka Allah melanjutkan, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Orang merdeka dengan orang merdeka dan budak dengan budak. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu jamaah sekalian, seringkali mendefinisikan kemerdekaan adalah dengan kata diddul ubudiyah atau diddul abd.
Lawan dari kata al-hur, merdeka, adalah perbudakan. Maka siapapun yang masih diperbudak, ini berarti dia belum merdeka. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang diraih kita, kemerdekaan yang diraih bangsa ini, di mana kita terlepas dari penjajahan secara fisik, secara militer, ini hanya bagian dari kemerdekaan, ya. Bukan secara totalitas kita merdeka. Ketika kita masih diperbudak dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika negeri kita, bangsa kita memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, artinya bebas dari penjajahan, maka ini bagian dari kemerdekaan, bukan secara totalitas. Karena berapa banyak orang yang merdeka secara fisik, dalam arti bebas dari invasi dan penjajahan secara militer, tapi juga belum tentu merdeka secara hakiki. Bahkan sebenarnya kemerdekaan secara fisik saja belum sempurna. Bisa jadi sebagaimana bangsa kita merdeka dari penjajahan secara militer, namun belum tentu merdeka secara ekonomi. Boleh jadi bangsa kita merdeka secara fisik, militer tidak ada invasi asing di negeri ini secara militer, tapi bisa jadi kita dijajah secara politik, dijajah secara pikiran, ya, mindset kita yang dijajah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila seseorang atau sebuah bangsa masih diperbudak dan masih menghambakan diri, maka itu artinya dia masih belum merdeka. Hanya kemerdekaan ketika kita terlepas dari penjajahan bangsa asing, ini hanya bagian saja dari kemerdekaan itu, yang tentunya walaupun itu bagian, tapi kita sangat mensyukurinya. Bagaimana kita menyaksikan, hanya bisa menyaksikan dari film-film saja, atau dari cerita orang tua kita, bagaimana beratnya dan penderitaan ketika bangsa kita ini dijajah secara fisik dengan invasi militer Belanda, invasi militer Jepang dan lain-lainnya. Maka tentu ini sebuah hal yang sangat menyedihkan, memprihatinkan dan sangat berat. Ketika kita merdeka, terbebas dari penjajahan secara militer, tentu kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam memandang sebuah kemerdekaan? Dan kita ingin menjadi seorang pribadi yang merdeka, tidak diperbudak dan tidak dijajah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama di antara ini mengutip perkataan seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan, al-ubudiyyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjadi budak, ya. Menjadi hamba, karena seringkali diartikan hamba sahaya atau budak itu adalah sama. Maka sebenarnya kata-kata ibadah, menghambakan diri, kita ini sejatinya adalah orang yang atau makhluk yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, al-ubudiyyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemerdekaan yang hakiki. Kita ini disebut merdeka kalau kita hanya menghambakan diri kepada Allah saja. Mengapa? Karena siapa saja yang tidak menghambakan diri kepada Allah, sudah bisa dipastikan dia akan menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada orang di dunia ini mengatakan, saya ingin merdeka, saya ingin bebas, saya ingin tidak terikat apapun, saya tidak ingin dikekang siapapun, saya ingin merdeka, saya ingin bebas. Maka ketika seseorang itu melepaskan diri dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala,
melepaskan diri dari penghambaan diri kepada Allah, sudah pasti dia akan jatuh pada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar merdeka kalau dia mengatakan saya ingin bebas. Ketika orang itu ingin bebas dari aturan Allah, dia akan jatuh kepada aturan yang lain. Itu sudah pasti. Tidak ada yang benar-benar bebas. Tinggal pilihan bagi kita, mau diatur oleh Allah atau diatur selain Allah. Mau mengikuti langkah-langkah yang sudah Allah arahkan atau mengikuti langkah-langkah yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang merasa bebas. Dia tidak kenal halal haram, dia melakukan apapun. Coba kalau secara lahiriah kesannya orang ini bebas. Dia tidak usah ibadah, tidak usah sholat 5 waktu, bebas semaunya. Secara lahiriah kesannya kayak bebas. Dia tidak usah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dia tidak usah membayar zakat, tidak usah haji, tidak usah berinfak. Ya. Dia seolah-olah orang yang bebas dan merdeka, tidak mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga kesannya, ini saya tanda kutip, kesannya sepertinya ketika seseorang itu melakukan apapun, bahkan itu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesannya orang itu bebas. Misalkan kalau orang itu mengikuti aturan Allah, dia harus menikah. Wah, nikah ini saya dikekang cuman satu wanita, nggak boleh kemana-mana, harus bertanggung jawab. Maka ada orang berpikiran enak orang bebas, dia bisa nauzubillah berhubungan dengan wanita manapun semaunya dia. Kesannya sekali lagi seperti bebas, tidak terikat. Ya. Terkesan bebas ketika seseorang lepas sama sekali tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan terkesan bebas orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ketika dia membebaskan dirinya dari aturan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan dirinya dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia otomatis langsung jadi hambanya syaitan, jadi hamba hawa nafsunya. Ketika orang itu tidak menjalankan perintah Allah, dia ngikuti siapa? Ngikuti syaitan, ngikuti hawa nafsunya. Ketika dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan semau dirinya seolah-olah bebas, sebenarnya dia sedang menghambakan diri kepada hawa nafsunya, menghambakan diri kepada syaitan yang memang menginginkan itu semua. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang itu kalau mengatakan saya bebas, tidak diatur siapapun, sejatinya dia diatur oleh hawa nafsunya, atau sekaligus juga diatur oleh syaitan yang sebenarnya itu adalah musuh bebuyutannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal pilih akan menjadi hamba Allah atau hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluknya, adalah termasuk makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Sesungguhnya kami memuliakan Bani Adam, yaitu manusia, dan kami mengangkutnya di daratan dan di lautan. Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini merekomendasikan bahwa manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sisi fisiknya saja kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi fisik yang terbaik. Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penampilan, sebaik-baik rupa. Maka kita sebagai hamba Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Maka ketika seseorang yang dimuliakan oleh Allah lalu dia menghambakan diri kepada makhluk yang lainnya, apalagi sampai kepada syaitan, ini sebenarnya bentuk penjajahan, bentuk penghambaan diri, bentuk perbudakan terhadap syaitan yang tentu derajatnya lebih rendah dari manusia.
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jika kita ditanya sebenarnya orang merdeka itu siapa, maka jawaban kita hakikatnya orang merdeka itu adalah orang yang hanya menghambakan diri kepada Allah saja, sehingga dia terbebas dari perbudakan dan penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu tidak menghambakan diri kepada Allah, maka banyak kemungkinan menghambakan diri kepada hawa nafsu, menghambakan diri kepada syaitan. Bahkan Rasulullah SAW ada di antara manusia itu disebut sebagai hamba atau budaknya harta. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita." Rasulullah bersabda, celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Bahasa kita ini dinar dan dirham adalah uang atau mata uang. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba khomisah dan khomilah, ini sejenis pakaian. Celakalah orang yang menghambakan diri kepada uang atau menjadi budak uang, budak harta. Jika dia diberi maka dia senang, tetapi jika tidak diberi maka dia marah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di dunia, tentu membutuhkan dunia, betul. Kita sekarang tentu ketika hidup membutuhkan harta, membutuhkan uang. Bahkan juga itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada di antara manusia yang menjadi hamba uang. Dia betul-betul disetir, dikendalikan oleh uangnya, bukan uang yang dia kendalikan. Dia betul-betul disetting untuk taat kepada keinginan uang, seolah-olah begitu. Berapa banyak orang ini menyengsarakan dirinya hanya demi uang. Berapa banyak orang yang tidak bisa berbuat adil alias zalim kepada dirinya karena uang. Tentu dianjurkan oleh agama kita mencari ma'isyah, mata pencaharian, mencari rezeki. Bahkan di hari Jumat ini Allah menegaskan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Apabila salat Jumat selesai ditunaikan, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi ini. Dan carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah rezeki. Dan ingatlah Allah dengan zikir yang banyak agar kalian mendapatkan keberuntungan. Allah perintahkan fantashiru, bertebaranlah kalian dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang ada di antara manusia, ada yang dia memang mengendalikan harta itu dan ada yang dikendalikan oleh harta. Orang yang mengendalikan harta berarti dia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta itu, sehingga harta itu menyelamatkan dirinya. Dan ini adalah harta yang terbaik, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menyatakan, ni'mal malus salihu, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dikendalikan orang-orang saleh, memiliki daya manfaat yang besar baik untuk dirinya, keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk umat ini. Namun berapa banyak hari ini orang yang diperbudak oleh hartanya sendiri, ya. Betapa banyak orang itu sampai melampaui batas kemampuannya demi uang, dia menyengsarakan dirinya. Bahasa Jawanya orang ngoyo, ya. Dia memaksakan dirinya, bahkan sebenarnya Allah sudah berikan kepadanya rezeki yang cukup sebenarnya, tapi dia merasa kurang, dia masih memiliki sikap tamak, yaitu serakah. Sampai Rasulullah menggambarkan, seandainya Bani Adam itu diberi sebongkah emas bahkan sebesar gunung sekalipun, diberi emas sebesar gunung, dia akan mencari gunung emas yang lainnya.
dan itu tidak akan berhenti kecuali kalau mulutnya sudah disumpel oleh tanah. Rasulullah mengatakan, maksudnya disumpel tanah ini adalah ketika sudah masuk ke liang lahat barulah dia berhenti. Nah, pada hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, sangat sedikit orang yang mampu menjadi tuan bagi hartanya. Dia mengendalikan hartanya, dia mengatur hartanya untuk di pos-pos kebaikan. Tapi kebanyakan manusia dikendalikan oleh uangnya. Bahkan orang berapa banyak yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sementara itu dilakukan karena dia menghambakan diri kepada dunia, kepada harta yang sebenarnya akan dia tinggalkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin inti yang harus betul-betul kita garis bawahi, kalau kita ingin merdeka sesungguhnya, merdeka yang secara hakiki adalah ketika kita ini hanya menghambakan diri kepada Allah saja. Siapapun yang menghambakan diri kepada selain Allah, dia masih terjajah, dia diperbudak dan belum merdeka secara hakiki. Walaupun bangsa ini merdeka dari penjajahan bangsa asing secara militer khususnya, namun bangsa ini pada hari ini masih dipenuhi dengan penjajahan-penjajahan yang lainnya. Dijajah secara ekonomi, dijajah secara politik, dijajah secara budaya, dijajah secara pemikiran. Bahkan yang paling parah adalah ketika menyentuh ranah tauhid, ketika seseorang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bangsa kita hari ini yang masih menghambakan diri kepada syaitan, kepada jin. Mereka masih menghambakan diri kepada jimat-jimat. Nah, ini adalah bentuk ubudiyah, penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menjumpai banyak sekali di masyarakat kita orang-orang yang mengotori dan menodai tauhid mereka dengan kesyirikan-kesyirikan. Maka mereka sedang dijajah dan diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak dan dijajah oleh syaitan, sehingga dia masih menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan kita sejatinya, karena kita ingin bahagia dengan kemerdekaan, maka kita akan bahagia dunia akhirat ketika kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, maka Tuhannya begitu banyak dan ini merepotkan dia. Dia akan mengalami rasa ketakutan yang sangat banyak sekali. Beda dengan orang yang menghambakan diri kepada Allah. Dia berharapnya kepada Allah, dia takutnya kepada Allah, dia memintanya kepada Allah. Ketika dia sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Ketika dia minta rezeki kepada Allah. Dia minta jodoh kepada Allah. Dia takut jika Allah Subhanahu wa taala murka, dia takut jika Allah menimpakan musibah kepada dirinya, sehingga dia tidak pernah berharap kepada selain Allah, sekaligus tidak pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ini menghambakan kepada selain Allah, rasa takutnya akan jauh lebih banyak. Contohnya kalau orang itu masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meyakini banyak hal selain Allah itu punya kekuatan yang mampu menimpakan musibah kepadanya. Ini ada pohon gerumbul, kalau kita ini tidak melakukan ritual maka akan ada bencana alam. Dia sangat khawatir dan takut kepada itu. Kalau saya tidak mengadakan ritual untuk persembahan kepada Dewi Sri, panen saya akan gagal. Dia takut juga. Bagaimana masyarakat yang ada di pantai-pantai, terutama pantai selatan, kalau tidak melakukan upacara larung di pantai selatan, nanti Nyi Roro Kidul akan murka dan akan menimbulkan musibah dan seterusnya. Betapa banyak ketakutan demi ketakutan yang dialami orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya orang itu belum merdeka. Maka kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan negeri ini dari invasi dan penjajahan bangsa asing. Semoga juga kedepannya kita dan anak cucu kita jangan sampai dijajah kembali secara militer oleh bangsa asing. Namun jika kita ingin merdeka secara utuh dan ingin merdeka secara hakiki,
maka merdekakan diri kita dengan hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi bahwa al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemerdekaan yang hakiki. Mari kita jadikan diri kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kemerdekaan yang hakiki kepada kita semuanya dari segala bidang, dan kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa yang saleh, para pejabat-pejabat publik yang saleh. Semoga Allah curahkan rahmatnya untuk bangsa kita, khususnya kaum muslimin di negeri kita yang tercinta ini. Dan semoga kita benar-benar bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kemerdekaan yang hakiki, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.